Halo sobat nonton. Salam sinema, salam damai, semoga semua makhluk berbahagia. Apa kabar kamu? Sudah nonton apa aja hari ini? Kali ini, Mimi Nonton akan ajak kamu mengintip episode kedua In the Name of God, A Holy Betrayal, miniseri dokumenter original Netflix. Di episode ini, Sang Mesia mulai tampak sebagai pengecut rendahan ketika terjerat kasus hukum. Dan sebagai penonton, kita bakalan ngerasa marah, seru, gemes, dan puas nyampur jadi satu. Makanya, tonton video ini sampai habis, karena kita bakalan kupas film ini mulai dari alurnya, informasi di balik layar, sampai skor, biar sobat nonton tahu apakah film ini cocok buat kamu atau enggak? Cus! Di bagian pertama yang mengungkap sekte JMS, Cho Sung Yoon, sutradara film ini menuturkan temuannya dalam 3 babak sob. Kalau di episode 1 kita menyaksikan pengalaman kekerasan yang dituturkan oleh para korban, episode 2 adalah rangkuman perlawanan yang dilakukan korban, mantan anggota, maupun orang di luar JMS. Jadi kita nggak akan ketemu Maple Yip di episode ini, dan kalau kamu kangen sama Maple, Mimi nonton info aja kalau kita baru akan ketemu dia lagi di episode 3. Dan masih seperti episode pertama, struktur dan bangunan cerita film ini benar-benar mengoptimalkan dokumentasi berupa catatan tekstual, rekaman suara dan rekaman video, serta reka adegan, sehingga filmnya benar-benar kuat dan meyakinkan. Di awal episode 2, kita diajak untuk mendengar dan mengikuti pengakuan Nona Huang. Mantan mempelai Myeong-sok ini akhirnya muak dan menolak menemui Sang Mesia, membuat Nona Huang harus mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan dan penculikan oleh pengikut JMS, serta kekerasan seksual oleh Myeong-sok, karena Nona Huang dibawa paksa ke kediaman Myeong-sok di Wall Myeongdong, tepat ketika Sang Mesia sedang berpesta seks dengan para jemaat perempuan. Namun, Nona Huang tidak diam saja. Ia melaporkan kejadian yang menimpa dirinya, hingga kasus itu terekspos besar-besaran di media dan Myeong-sok diburu pihak berwajib. Apakah Myeong-sok tertangkap? Nanti Mimi Nonton akan ungkap ya. Jadi simak terus video ini, jangan di skip-skip biar nggak ada detail seru yang kamu lewatkan. Setelah kasus Nona Huang terungkap di media pada Januari 1999, kantor berita MBC mulai kebanjiran laporan dari para mantan anggota JMS yang mengaku dipukuli setelah mereka keluar atau mengkritik JMS. Laki-laki dan perempuan semua mengalami kekerasan sob, yang artinya sekte ini nggak hanya mencabuli jemaat perempuan, tapi juga menganiaya mantan jemaatnya. Sebulan setelahnya, Kim Do-young, seorang profesor matematika yang pacarnya pernah jadi korban pencabulan Myeong-sok dan sudah lama menyelidiki JMS, membuat portal Exodus. Portal itu mempertemukan para mantan anggota JMS dalam obrolan-obrolan daring dan akhirnya juga pertemuan luring yang berkembang menjadi aktivisme mantan anggota. Dengan cepat, persatuan mantan anggota ini berkembang hingga akhirnya mereka muncul ke publik dan menuntut agar Myeong-sok ditangkap serta diproses secara hukum. Ngerinya, peristiwa ini seolah sudah diramalkan oleh Myeong-sok sendiri sob. Tahun 81, Myeong-sok pernah menyatakan pada para pengikutnya bahwa dirinya akan disalibkan dan memasuki fase kubur di tahun 1999. Seperti Yesus yang disalib setelah 3 tahun melakukan pelayanan. Dan itu beneran terjadi, agak creepy gak sih? Sayangnya, ramalan itu seolah ditampiknya sendiri dengan melarikan diri ke luar negeri, tepat setelah berita kekerasan atas Nona Huang keluar di media massa. Di luar negeri, jangan bayangkan Myeong-sok akan bersikap low profile supaya nggak ketangkep ya sob. Dia justru kayak kuda pacuan yang lepas dari tali kekangnya. Orang ini chill banget. Dia pernah pergi ke Kuala Lumpur, menyewa satu resort full, lalu menerbangkan jemaat-jemaat perempuan dari Korea untuk datang dan bersenang-senang sama dia. Healing bareng gitulah, jalan-jalan ke pantai, pesta cabul di kolam renang, ya pokoknya senang-senang deh. Karena emang niatnya misi internasional sob, itu istilah yang diumumkan Myeong-sok ke para pengikutnya, perjalanan misi internasional. Karena ajaran JMS nggak eksklusif cuma buat orang Korea Selatan. Jadi ya sah-sah aja lah ya kalau mau party-party. Tapi di Taiwan, Myeong-sok mulai kesandung masalah. Dia segera jadi buron karena November 2001 tersiar kabar kalau pemimpin sekte JMS dari Korea telah merayu, melecehkan, dan memerkosa sekitar 100 mahasiswi Taiwan. Sebagai misionaris JMS, Myeong-sok memang dikenal sangat aktif bergerak di kampus-kampus. Modusnya sama persis dengan di Korea sob, yakni berkedok konsultasi. Begitu kabar ini menggemparkan Taiwan, Myeong-sok buru-buru kabur lagi dong. Cara tercepat adalah Hong Kong. Ada fakta lucu sob, saking seringnya Myeong-sok ini bepergian ke luar negeri. Halaman paspornya sampai habis kan ya, perlu paspor baru dong ya. Jadi, pergilah dia ke kantor konsulat Korea untuk minta dokumen baru. Mungkin karena dia sadar dirinya adalah penjahat, pengajuan dokumen itu diselipinlah dengan suap berupa batu mulia. Ceritanya sebagai pelicin. Nah, si petugas konsulat nerima suap ini jadi curiga dong. Kok sampai segitunya banget? Sehingga identitas Myeong-sok justru diperiksa. Dari situ, baru ketahuan bahwa pemerintah Korea tuh udah mengeluarkan perintah penangkapan Myeong-sok. Langsunglah kantor konsulat Korea mengeluarkan surat perjalanan dan memerintahkan Myeong-sok untuk pulang ke Korea. Tapi, pas dicari lagi, Myeong-sok udah kabur sob. Ironisnya, ketika di Korea, SBS menyiarkan soal skandal seks pimpinan JMS di luar negeri, 10.000 pengikut JMS langsung demo. Bayangin, 10.000 sob. Ada mantan jemaat yang sampai berniat mau naik balon udara sambil bawa bom terus nabrakin diri
diri ke jendela kantor SBS dan meledakkan bom di sana supaya berita itu nggak disiarin. Ada perempuan yang semangat banget ngebelain Myeong-sok koar-koar di garis depan, tapi 3 bulan kemudian dia dipanggil ke Hong Kong dan menyadari bahwa berita itu ternyata benar setelah dia jadi korban. Bayangin, kalau kamu jadi dia, gimana perasaanmu coba sob? Salah satu atau salah 2 korbannya adalah 2 bersaudari yang diminta terbang dari Korea ke Hong Kong untuk menemui Myeong-sok. Ketika mereka nyampe, Myeong-sok katanya sedang lelah, sehingga mereka diminta untuk memijatnya. Begitu mereka masuk kamar, mereka ngeliat kalau Myeong-sok lagi tiduran di tengah ranjang besar dan mengajak mereka untuk berbaring di sampingnya. Entah gimana, si adik tiba-tiba ketiduran. Ketika terbangun, dia ngeliat dengan matanya sendiri, kakaknya sedang diperkosa oleh Myeong-sok. Tadinya si adik ini masih pura-pura tidur karena ketakutan. Tapi lama-lama dia nggak tahan dan lari keluar ruangan untuk minta bantuan. Di kamar sebelah ada perempuan-perempuan lain yang sedang tidur sebenarnya. Si adik ini berusaha membangunkan mereka, tapi nggak ada yang mau bangun sob. Langsung sadarlah dia bahwa selama ini tuh yang diungkap di Exodus itu benar, bahwa perempuan-perempuan itu juga terlibat di bawah Myeong-sok, dan kalau dia masih berusaha berontak, dia bisa kehilangan nyawanya. Maka ya nggak ada pilihan lain kecuali diam dan pura-pura nggak ada kejadian apa-apa. Ketika seorang laki-laki memberikan hadiah pakaian dalam, itu artinya mereka memberikan tubuhnya untukmu. Artinya, aku mencintaimu. Jangan bilang siapa-siapa. Sekarang, kita adalah sepasang kekasih. Kalau seorang pemimpin sekte menelponmu dan bilang gitu, kamu akan gimana sob? Tahun 2006, Hong Kong X-Files beredar. Yang disebut dengan Hong Kong X-Files ini adalah foto-foto, video, juga data jemaat perempuan, rata-rata dalam pose dan pakaian erotis. Kebocoran data ini berasal dari seorang pekerja di kantor penghubung JMS Hong Kong yang tugasnya menerima, menyortir, dan memeriksa semua kiriman dari Korea untuk Myeong-sok. Saat menjalankan tugasnya, dia curiga karena Myeong-sok menerima banyak sekali poster foto perempuan dalam pakaian dan pose erotis. Myeong-sok juga menerima kiriman video dari perempuan-perempuan yang siap melayaninya. Kok bisa sih dia dapat foto dan video mesum kayak gitu? Ternyata, JMS Korea mengundang para jemaat perempuan untuk berfoto atau ngirim foto. Ada jemaat yang mengungkap standar bakti di kalangan perempuan-perempuan JMS. Kalau mereka bersedia berfoto telanjang untuk Myeong-sok, nilainya A. Sama dengan kalau mereka bersedia melayani Myeong-sok. Berfoto pakai bikini, nilainya B. Banyak yang pengen dapat nilai A, sob. Kalau ada yang cantik, Myeong-sok mengirimi mereka pakaian dalam dan minta mereka bikin video dengan hadiah darinya. Kadang, Myeong-sok juga minta video mereka sedang merancap, sob. Tahun 2003, Myeong-sok sebenarnya pernah ditangkap, sob. Waktu itu, Interpol sudah melabelinya sebagai buron Red Notice. Myeong-sok berhasil ditangkap ketika sedang berasik masyuk dengan pengikut perempuannya, berkat inisiatif aktivis Exodus yang mengejarnya sampai Hong Kong. Lega dong pasti. Udah kelar nih. Itu yang ada dalam pikiran Kim Do-young dan aktivis Exodus lainnya. Tapi, bukannya dipulangkan ke Korea, Myeong-sok akhirnya dibebaskan setelah menyewa pengacara dan bayar $100.000. Buron Red Notice Interpol itu, sob. Jadi, tahu kan kenapa orang kaya selalu licin-licin ketika berhadapan dengan hukum? Setelah penangkapan itu, pengikut JMS yang marah melihat pimpinannya diusik nggak tinggal diam. 2 aktivis Exodus yang berangkat ke Hong Kong untuk menangkap Myeong-sok adalah Kim Do-young dan Kim Yong-jin. Mereka berdua mengalami teror ancaman yang sangat serius. Kim Yong-jin hampir dibunuh di apartemen sewaan setelah diteror lewat telepon. Tapi yang paling sedih adalah yang menimpa ayah Kim Do-young. Setelah kejadian yang menimpa Kim Yong-jin, Kim Do-young yang sadar kalau dia juga jadi target selanjutnya segera pergi dari rumahnya dan memperingatkan orang tuanya agar hati-hati dan gak keluar rumah di malam hari. Satu malam, Profesor Kim menelpon ayahnya. Di tengah telepon, tiba-tiba ayahnya tuh terdengar panik, lalu sambungan terputus. Profesor Kim yang panik berusaha menelpon ayahnya lagi, tapi gak ada jawaban. Yang terjadi saat itu gak terbayangkan, sob. Ayah Profesor Kim ternyata sedang dihadang oleh pengikut JMS. Mereka mulai mecahin kaca pakai tongkat bisbol dan pipa baja. Karena ayah Profesor Kim buka jendela, para pengikut ini lantas nusukin tongkat ke dalam mobil dan menghajar ayah Kim Do-young habis-habisan lewat jendela samping sopir. Cuma 5 menit, sob, tapi ayah Profesor Kim langsung pingsan dengan wajah hancur. Untung masih sempat ketolong. Dokter rumah sakit sampai bilang kalau beliau beruntung. Seluruh urat syaraf muka sebelah kirinya tuh putus karena wajah ayah Kim Do-young ini ditusuk pakai pipa baja sampai bolong. Setelah sempat ditangkap di Hong Kong dan berhasil bebas, Myeong-sok lari ke Tiongkok. Tapi karena memang dasarnya cabul, habit Myeong-sok tetap nggak berubah. Selain mengundang perempuan dari Korea untuk memenuhi hasrat seksualnya, Myeong-sok juga mencabuli mahasiswa Tiongkok. Bahkan, kali ini bukan hanya kekerasan seksual, tapi penyiksaan seksual. Setelah kasus itu, Myeong-sok kembali jadi buron sampai akhirnya berhasil ditangkap di tahun 2007. Kayak apa reaksi Myeong-sok ketika ditangkap? Kita akan bahas di video selanjutnya ya, sob. Jangan lewatkan, karena video itu akan jadi penutup chapter
karakter JMS dalam miniseri In the Name of God, A Holy Betrayal. Untuk episode 2 ini nonton apa kasih skor 7,5 karena ceritanya lumayan menegangkan tapi agak membingungkan gara-gara alurnya yang lompat-lompat. Jangan lupa komenin di bawah gimana pendapatmu soal episode kedua In the Name of God, A Holy Betrayal ini. Mari ciptakan iklim diskusi yang sehat biar film-film Indonesia makin berkualitas. Ada film atau series yang pengen kamu intip? Tulis juga di bawah ya. Last but not least, silakan like video ini kalau kamu suka, subscribe, share, dan bunyiin juga loncengnya biar dapat notif rekomendasi tontonan dari kami. Sampai jumpa lagi di Nonton Apa.